Kriteria hewan kurban ada dua. Yang pertama, sebelum dimulai, bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kriteria hewan kurban ada dua. Biasanya kita taunya apa Ibu kalau hewan kurban? Harus usianya 1 tahun, harus yang berjenis kelamin jantan. Kenapa laki-laki seperti Abi nunggu dikurbankan nanti Bu? Jangan Bu ya. Nah, ini kita bahas bagaimana syarat sah. Beda ya antara utama dengan syarat sah kata Ibu. Jadi syarat sah itu adalah syarat paling minimal. Kita sholat menutup aurat sah. Tapi menutup aurat dengan sempurna, mengenakan pakaian khusus untuk sholat sebagai bentuk memuliakan ibadah, mana yang lebih utama Ibu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Pun sama dengan kurban, mana yang lebih baik? Mengejar yang utama atau kita dapat sah kurbannya atau tidak kurban sama sekali, mana yang terbaik? Yang satu, yang dua, yang tiga. Mengejar yang utama, mengejar minimal syarat sahnya dapat, atau tidak kurban sama sekali. Mana yang lebih baik kata Ibu? 1, 2, 3. Yang pertama. Tapi kalau yang pertama nggak dapat, mana pilihannya? Yang kedua Ibu ya. Mari kita lihat Ibu ya. Kriteria hewan kurban ada dua. Kriterianya yang pertama, keabsahan, yaitu semua sifat yang ada pada hewan sehingga bernilai sah jika digunakan untuk berkurban. Yang kedua, kriteria sunnah, artinya beberapa sifat hewan yang dianjurkan untuk mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan hewan lainnya dalam pelaksanaan ibadah kurban. Di antara kriteria keabsahan hewan kurban adalah, ini yang dimaksud dengan absah Ibu ya. Pertama, kok dibesarkan? Besar Ibu ya. Hewan tersebut dimiliki dengan cara kepemilikan yang halal sehingga tidak sah berkurban dengan binatang hasil merampas, hewan curian, atau dimiliki dengan akad yang haram, atau dibeli dengan uang yang murni haram seperti riba. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi harus dari cara yang baik untuk mendapatkannya. Yang kedua, jenis hewan kurban yang sesuai dengan ketentuan syariat. Hewan yang boleh untuk kurban adalah dari jenis bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Yang meliputi unta, sapi, kambing, dan domba. Bisa nggak dengan ayam kurban kata Ibu? Dengan bebek? Dengan angsa di kuali? Tidak bisa kata Ibu ya. Maka dengan apa? Unta, sapi, kambing, atau domba. Nah, ini dari Quran surat Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Itu Ibu ya, bahimatul an'am. Jadi dari hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba. Imam An-Nawawi menyebutkan adanya kesepakatan ulama bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis unta, sapi, dan kambing. Gitu ya. Ketiga, hewan kurban memiliki usia minimal yang telah ditetapkan. Usia minimal hewan kurban agar bisa digunakan untuk berkurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis hewan domba. Berapa bulan Ibu? 6 bulan. Jadi yang 1 tahun itu jenis hewan apa? Kambing. Apa bedanya domba dan kambing kata Ibu? Kambing telinganya panjang, leres. Kalau domba telinganya pendek. Begitu. Tadi Abi lihat ke kandang Ibu, ada 120 domba dan kambing. Masya Allah, resep Ibu ya. Nah, kita terjebak dengan kriteria kambing, harus minimal 1 tahun.
Padahal yang domba mah boleh 6 bulan. Masuk bulan ke-7. Jadi bukan 5 ke 6 tapi 6 ke 7. Gitu ya Bu ya. Kalau sapi genap usia 2 tahun masuk tahun ke-3. Kalau unta genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Tabel di atas sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Dalil lainnya hadis dari Majusi' bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya domba usia 6 bulan nilainya sama dengan kambing usia 1 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, bersih dari cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Gimana cacat teteh ibu? Ada 4 macam cacat hewan yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Pertama, buta sebelah matanya dan jelas butanya. Ya, jelas butanya. Sakit dan jelas sakitnya. Pincang dan jelas pincangnya, dan sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Gitu ibu. Itu jadi 4 yang dimaksud dengan cacat. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda sambil berisyarat dengan tangannya demikian, yaitu 4 jari terbuka. Ada 4 cacat yang tidak boleh dalam hewan kurban. Buta sebelah matanya dan jelas butanya, sakit dan jelas sakitnya, pincang dan jelas pincangnya, dan sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang. Al-Bara mengatakan, apapun ciri binatang yang tidak kamu sukai maka tinggalkanlah dan jangan haramkan untuk orang lain. Kalau kata ibu, aduh abi mah nggak suka nih, tanduknya kurang hebat gitu misalnya kata ibu, tapi tidak termasuk dalam 4 ini, ya udah tinggalkan aja, tapi juga nggak boleh melarang orang lain. Iya mah buntutnya kirang saya misalnya itu, gitu ya. Ini mau warnanya kurang bagus. Pokoknya selain 4 itu, kalau memang tidak suka tinggalkan, tapi jangan juga melarang kepada orang lain. Kelima, jika pengadaan hewan kurban dari hasil iuran teteh ibu, maka peserta iuran atau urunan tidak boleh melebihi batas maksimal. Untuk sapi maksimal 7 orang, untuk unta maksimal 10 orang, sedangkan untuk kambing tidak boleh ada urunan. Makanya kita kalau teteh ibu dapat share dari admin, ada sedekah daging, jadi masuknya ke sedekah daging, gitu teteh ibu ya. Sementara kriteria sunnah pada hewan kurban antara lain domba jantan bertanduk, warna putih bercampur hitam di sekitar matanya dan kaki-kakinya. Inilah ciri-ciri kambing yang disukai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ia gunakan untuk berkurban. Gitu kata ibu. Jadi apa? Bagian dari apa? Sunnah, bukan wajib. Ingat, termasuk dalam sunnah apa di sini? Domba jantan bertanduk, warna putih bercampur hitam di sekitar mata dan kaki. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta domba bertanduk menginjak sesuatu yang hitam, duduk di atas yang hitam, dan melihat dengan sesuatu yang hitam. Kemudian beliau diberi hewan dengan ciri tersebut dan beliau gunakan untuk berkurban. Keterangan maksud dari menginjak sesuatu yang hitam, duduk di atas yang hitam, dan melihat dengan yang hitam, yaitu kaki-kaki, sekitar mata dan perutnya berwarna hitam. Gitu kata ibu ya. Kemudian dari Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika Nabi SAW ingin berkurban, kemudian membeli 2 ekor domba yang besar, gemuk, bertanduk, berwarna putih, bercampur hitam, dan dikebiri. Dikebiri itu apa kata ibu? Dikebiri apa dikebiri? Dipotong kata ibu ya. Apa dipotongnya? Telinga. Apa yang dipotongnya kata ibu? Zakarnya dipotong, dikebiri. Artinya ada kecacatan tidak? Ada nggak? Ada kecacatan nggak? Dari segi fisiknya ada cacat, tapi cacat yang dimaksudkan oleh syariat bukan? Kemudian ia menyembelihnya. Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi yang cacat itu apa kata ibu?
Apa? Itu ya. Sekarang berkurban dengan kambing betina boleh tidak? Dengan domba betina boleh tidak? Gitu kata Ibu ya. Kita cek kata Ibu, satu-satu kita cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, apakah hewan kurban harus jantan? Boleh tidak berkurban dengan kambing betina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, sehingga boleh berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Dalilnya hadis dari Ummu Kurzin radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, anil ghalam syatan wa anil jariyah syatan la yudrikum. Lanjut kata Ibu Abibi, si salah ya kalau nggak ada harokatnya. Akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing, tidak jadi masalah jantan maupun betina. Berdasarkan hadis ini, Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, berarti ini mazhab Syafi'i, mengatakan jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkurban. Hanya saja bagi Anda yang mampu membeli hewan jantan, sebaiknya tidak berkurban dengan betina, mengingat hewan jantan umumnya lebih mahal dan lebih bagus daripada betina, sementara kita disyariatkan agar memilih hewan sebaik mungkin untuk kurban sehingga pahalanya lebih besar. Allah berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hati. Ibnu Abbas mengatakan mengagungkan syiar Allah dalam berkurban adalah dengan mencari yang paling gemuk dan paling bagus. Ya, jadi boleh tidak berkurban dengan yang betina? Boleh? Boleh. Jadi tidak ada masalah. Makanya kenapa di kita teteh Ibu baru tahun ini ya kita teh berani kurban itu di angka 1.800.000, di angka 2.400.000 dan di angka 3.600.000, 3.700.000 ya, betul silap lagi. Itu teh karena apa? Karena kita sudah mengkaji ini teh Ibu. Sebetulnya Ibu udah tahu lama ini teh ya, cuman rada ragu mau menyampaikannya teh gitu. Karena kan masyarakat umumnya taunya syaratnya 1 tahun dan harus jantan, padahal itu sunnah gitu. Tadi 3, kita mengambil yang utama, melakukan minimal yang sah atau tidak sama sekali. Kalau nggak bisa yang utama, mampunya yang syarat sah aja, berarti yang mana yang kita lakukan? Yang syarat sah gitu. Jangan sampai kita tidak melakukan kurban sama sekali. Itu tadi Ibu ya. Ini menjelaskan berkaitan dengan kurban. Tadi Ibu mau kurban di sini, mangga. Mau kurban di tempat yang lain, silahkan. Ini mah Abi hanya supaya teteh Ibu menjadi pengingat bahwa untuk kurban itu tidak mesti dari yang jantan, dan kalau untuk domba itu minimal usianya 6 bulan. Maka ini insya Allah lebih memudahkan untuk berkurban. Begitu teteh Ibu ya. Jadi kita mau ngambil yang mana? Yang utama atau yang sah? Sesuai kemampuan masing-masing. Kalau mampu yang utama, yang utama. Kalau mampunya yang minimal syarat sahnya terpenuhi, maka penuhi yang syarat sahnya. Begitu ya, kata Ibu ya, bisa dipahami insya Allah ya. Nah, setelah ini silahkan, masih ada waktu berapa hari Pak Ibu? 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 hari lah, sekitar 9 sampai 10 hari lagi untuk apa? Untuk berkurban. Mangga disiapkan. Gitu ya. Kalau kita sekarang sekitar berapa ya? Berarti sekitar kalau nggak 12, 13 domba. Nambah. Tahun lalu itu kalau nggak salah 6 apa 7 tahun lalu itu dombanya. Tapi kalau sapinya baru 1, tadinya mau 2. Udah ada 3 orang sapinya teh. Udah ada 4 orang. Dari 4 orang berkurang 2 orang. Abi jadi domba wes. 2 orang teh Ibu. Sisa 2 orang lagi ya sudahlah. Kalau tidak ada yang menambah untuk sapinya, kita ke dombakan saja. Gitu teteh Ibu. Seperti itu. Barangkali teteh Ibu mau ikutan yang sapi 4 orang, nanti kita sapinya jadi 2. Gitu. Nanti di sini dilihat bareng-bareng teteh Ibu ya.
Kalau tenaganya yang ada ini hanya cukup untuk 2 harian, maka 2 harian. Tapi kalau tenaganya bisa untuk 1 hari dieksekusi semuanya, 1 hari dieksekusi semuanya, gitu. Jadi kita nanti lihat ya. Abi pengen sebatas maksimal mana kemampuan pengurus mengurus sendiri, gitu, supaya nanti bikin sistemnya jelas. Sebelum nanti kita merekrut yang tenaga ahli, kata ibu ya. Jadi mending sama pengurus dulu, biar pengurusnya serba bisa. Yang belum itu kita belajar pengurusan jenazah, kata ibu. Kata ibu barangkali ada yang bisa atau punya kenalan yang biasa mengurus jenazah dan mengajarkan kita, boleh, kata ibu ya. Nanti barangkali ada yang mau jadi volunteer jadi jenazah, kata ibu. Buat pengurusan jenazahnya, kata ibu ya. Nanti kita belajar. Soalnya kan kalau masjid mah ditutup harus bisa semuanya. Itu kata ibu ya untuk kurban. Kita lanjut ke Minhajul Muslim. Kita lanjut ke fikih. Alhamdulillah. Berarti bertambah banyak teh ibu yang ikutan kurban teh ya. 13 tambah 7 20. Tahun lalu mah kalau nggak salah hanya 7 tambah 6 hanya 13. Sekarang jadi sekitar 20. Alhamdulillah, hatur nuhun atas kepercayaannya teh ya. Kita membahas apa ini teh? Terakhir teh ibu, apa yang kita bahas? Dari umroh dan haji. Terakhir soal haji itu sudah sampai mana teh ibu? Umroh dan haji? Tata cara haji dan umroh sudah sampai sudah sampai pembahasan. Sudah sampai pembahasan yang kalau di mana kita terhalang untuk menyelesaikan sampai tuntas, maka disitulah kita bertahalul. Betul itu kata ibu ya? Atau sudah lebih maju lagi? Sudah sampai mana teh ibu? Sudah sampai mana pembahasan terakhirnya? Yo, ini soalnya bukunya bukan yang coklat, ada yang coklat ya. Hancaknya di yang coklat, Minhajul Muslim yang warna coklat, coba di situ, coba dilihat. Hancaknya di situ. Di sini mah beda. Ada ibu? Sampai mana terakhir pembahasannya? Masuk Mekah tanpa menggunakan wewangian, poin-poinnya. Oh, hal yang disunahkan naik kendaraan bertalbiyah, turun dari kendaraan bertalbiyah, gitu ibu? Memberi salam dan makanan. Memberi salam dan makanan. Oh, kalau tidak bisa banyak bertalbiyah, apa namanya teh? Kita berzikir begitu ya. Ada nggak? Coba dicari dulu ya. Disunahkan berdoa dan bersalawat atas Nabi SAW setiap kali selesai bertalbiyah, sebagaimana disunahkan baginya memperbaharui talbiyah ketika menjalani kegiatan baru berupa naik kendaraan, turun dari kendaraan, sholat dan bertemu rombongan. Semestinya selalu menjaga lisannya hanya untuk berzikir kepada Allah dan menjaga pandangan matanya
dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana semestinya di jalan memperbanyak berbuat kebaikan dengan berharap hajinya menjadi haji mabrur. Hendaklah berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, selalu tersenyum dengan wajah berseri-seri dan riang gembira terhadap teman-teman rombongan, berkata lemah lembut kepada mereka, memberi salam dan saling berbagi makanan kepada mereka. Betul? Situ? Itu paling terakhir. Ada tambahan yang lain? Baik, kita lanjutkan kalau sudah tidak ada yang lainnya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi saat nanti berumroh dan berhaji Bapak Ibu, misalkan bulan September nanti umroh begitu, kok yang aminnya cuma sedikit ini teh. Jangan terpaksa Bapak Ibu aminnya. Harus lillahi ta'ala ya. Jadi nanti kita usahakan kita menjadi orang-orang yang apa? Yang justru memberikan makanan. Iya Bapak Ibu. Da beli kurma sukari teh di sana harga 200 sampai 250 ribu. Jadi murahan di kantin gitu. Di kantin cuma 140. Sana promosi ini mah gitu. Nah, bisa bade mese mangga Ibu. Kalau di sana itu 200 sampai 250 ribu kalau dia rupiahkan ya. Apabila telah sampai di Mekah, disunahkan mandi untuk masuk kota Mekah. Apabila telah sampai, hendaknya masuk ke Mekah melalui daerah atas. Kemudian ketika telah sampai di Masjidil Haram, hendaknya ia masuk melalui pintu Bani Syaibah Babus Salam sambil mengucapkan Bismillah wa billahi wa ilallahi Allahumma waftahli abwaba fadlik. Ini doa masuk masjid dengan nama Allah, dengan Allah dan kepada Allah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Apabila ia melihat Baitullah, kalau kita melihat Baitullah kata Ibu ya, maka ia mengangkat kedua tangan sambil membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyana rabbana bisalam Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa birran wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu au i'timarahu tashrifan. Oh ini panjang sekali ya Ibu ya. Ada yang versi pendeknya. Versi pendeknya ini yang tadi apa? Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabah. Itu bisa. Segitu ya Ibu. Nanti kalau kata Ibu daftar umroh kemudian manasik, kita kasih doanya yang pendek-pendek kata Ibu, yang kita sukai ya. Pendek-pendek kata Ibu ya. Kemudian jadi itu doa kalau kita melihat Ka'bah kata Ibu. Masya Allah, saya kira kata Ibu melihat Ka'bah ya untuk pertama kalinya. Tapi Abi oke saat melihat, karena yang di kepala Abi adalah saat belajar sirah dan bagaimana sikap Umar itu sangat nerap gitu Ibu ya. Sikap Umar itu buat Abi sangat masuk gitu. Bahkan jangankan kepada Ka'bahnya, kepada Hajar Aswad saja yang batu dari surga itu. Umar bin Khattab mengatakan, sebetulnya kamu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat apapun kepada saya, tapi saya melihat Nabi menciummu maka saya lakukan itu. Gitu Ibu. Tapi yang paling buat Ayu berkesan itu adalah di tempat-tempat mustajabun doa, di tempat-tempat ijabahnya doa. Itu buat Abi paling berkesan di Raudhah, di belakang makam Ibrahim gitu. Ya, cuman nggak bisa masuk Hijr Ismail gitu ya. Di Multazam itu, masya Allah, itu paling berkesan Tapi melihat Ka'bah itu, kesini. Jangankan melihat Ka'bah ya Ibu, sampai di Madinah menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Madinah, satu yang ada dalam hati, ya Allah, aku membuktikan keimananku kepadamu, ya Rasulullah, saya tolong diakui sebagai umatmu. Saya sampai jauh datang ke tempat ini, kita capek itu gitu ya. Dan masya Allah gitu, bahagia luar biasa. Kemudian menuju tempat tawaf dalam keadaan bersuci dan membuka pundak sebelah kanan, lalu mendatangi Hajar Aswad, lalu menciumnya atau mengusapnya, atau berisyarat kepadanya jika tidak mungkin mencium atau mengusapnya. Kemudian menghadap ke arah Hajar Aswad dan berdiri seraya berniat tawaf dan membaca doa Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa seperti itu ya saat mau memulai tawaf. Itu Ibu. Suasana yang luar biasa Ibu ya. Kemudian ia memulai tawaf
dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dengan berlari-lari kecil. Jika di dalam tawaf kudum, hendaknya selalu berdoa, berzikir atau membaca salawat kepada Nabi SAW sampai rukun Yamani. Kemudian ia menyentuhnya dengan tangannya dan menutup putaran pertama dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini sepertinya kita sudah membahas sampai tawaf wada ya. Meminumnya sambil menghadap ke Baitullah sampai terasa segar. Jadi Teh Ibu selesai tawaf itu minum air zam-zam menghadap ke Baitullah sampai merasa segar. Jadi betul-betul sampai dahaga hilang ya Teh Ibu. Ya. Ini nanti ada yang airnya yang biasa, ada yang dingin juga Teh Ibu air zam-zamnya. Mah nggak boleh, mau pilih yang mana. Selanjutnya ia menuju Hajar Aswad untuk menciumnya atau menyentuhnya, lalu keluar menuju tempat sa'i melalui pintu Shafa sambil melantunkan firman Allah itu ya. Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah itu. Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'matan laka wal mulk la syarika lak. Oh, kita mah membahas sebelumnya mah bukan tata cara, tapi apa? Bagian-bagian yang ada di dalam haji dan umroh. Memang sudah ke tawaf wada, tapi kalau tata caranya memang belum ya Teh Ibu. Pantesan asa mengulang Cak Abi teh. Gitu ya. Nah, ini tata cara rangkaiannya disusun. Tapi tidak enaknya praktek ya. Ya, tidak keburu Teh Ibu. Kita teh ada Ka'bah, ada Ka'bah. Kita teh bikin replika Ka'bah 2 kali 2 meter Teh Ibu. Nah, nanti kita coba untuk tawaf Teh Ibu ya. Da sa'i mah. Gimana sa'i mah? Enggak ada bukitnya Teh Ibu. Kita coba tawaf dulu. Nanti kita tawaf gitu Teh Ibu ya. Besok atuh ya. Tolong diingatkan Abi Hilmi ya. Jadi besok kita praktek tawaf. Gitu Teh Ibu ya. Nanti dirakit naon namina teh? Ka'bahnya, miniaturnya 2 kali 2 meter Teh Ibu. Nanti kita simpan di tengah. Kita coba untuk apa namanya teh? Tawaf. Begitu. Itu Teh Ibu ya. Ya, ini udah tinggal berangkatnya aja Teh Ibu mah ya. Iya Teh Ibu. Bikin paspor dulu Teh Ibu. Abi kemarin istri bikin paspor di Mikomol. Di Mikomol ada kantor cabang pembantu untuk imigrasi. Daftarnya sudah dari bulan Maret, dapat jadwalnya di bulan Mei. Jadi daftar untuk namanya teh untuk bikin paspor disegerakan Teh. Nanti tanggal tadi teh baru kita teh kebagian untuk jamaah itu tanggal 16 Juni yang buat berangkat 15 Juli Teh. Jadi nanti Juni kita nganter 10 jamaah untuk bikin paspor. Bahkan ada yang bukan jamaah juga, bukan Teteh. Kok bukan sih? Bukan untuk tanggal 15, tapi untuk tanggal 19. Nanti Ibu mau bikin paspor hayu mah enggak? Sok silahkan. Harus daftar dulu. Akang ente kedah. Ayo bikin paspor dulu yuk. Bikin paspornya dulu. Habis itu bikin paspor, tiap ngedoa dicandak pasporna. Ya Allah, ini ya Allah gitu. Ya terus aya pasporna ya Allah kantun berangkat ya Allah gitu aja gitu tah. Ayo atuh ya Allah gitu. Gitu Ibu. Ya, bikin paspor itu sekarang sudah tidak ada yang biasa. Kalau yang biasa 350.000 ya Ibu. Habis sepertinya bagian terakhir masih dibuka kuota untuk paspor yang biasa. Sekarang mah paspor itu untuk yang elektrik. Sanes nyetrum mau pamit di Jepang Ibu. Jadi apa? Tipis nanti paspornya karena paspornya digital nanti di scan. Nah, itu mah harganya 650.000. Nanti Teh Ibu apa namanya teh kalau mau daftar sendiri di online ke sana sendiri mah enggak, silahkan. Kalau mau dibantu sama kita boleh 650.000 juga. Nanti kita jajab ke Mikomolnya gitu. Ya, mah enggak teh Bu. Harus apa namanya harus ke sini Ustaz umrohna henteu teu kedah ke sini ngan maknya we gitu teh Bu. Enggak we mau ke yang lain juga kalau rezekinya di yang lain enggak apa-apa ya. Tapi kan kita niatnya membantu untuk proses ibadah umroh. Gitu. Kan membantu ibadah itu tidak hanya membantu belajar Quran aja ya, membantu yang mau umroh juga sama. Jadi Teh Ibu kalau misalkan mau umroh
ayo kita bantuin bikin paspornya. Daripada ke biro, kalau ke biro mah udah di atas 1.500.000. Ada tiga mobil teh berarti ya. 1 teh 7 4. Berapa berarti ibu totalnya? 7 7 4 18. Bisa 18 orang sekali berangkat ya teh ibu. Gratis ya, udah tinggal bayar paspor aja. Biar kita kalau berdoa sambil sudah membuktikan kita teh serius mau umroh deh. Baru mau tapi nggak ada tindakan teh ibu, gimana tuh? Mau aja itu meni hoyong iya ayo bikin paspor 650.000 bisa sok tuh diikhtiarkan bisa. Hah? Mangga 10 tahun teh ibu, 10 tahun. Nah ini aja kita setting, ini ada laptop, nah tidak kita setting langsungnya biar langsung. Biaya pembuatan paspor. Nah, Bu. Nih, biaya pembuatan paspor. Biaya pembuatan paspor di Indonesia bervariasi tergantung jenis paspor dan layanan yang dipilih. Paspor biasa non-elektronik dengan masa berlaku 5 tahun dikenakan biaya 350.000. Sedangkan paspor elektronik, paspor dengan masa 5 tahun ya Ibu ya, salah berarti dikenakan biaya 650.000. Yang 10 tahun itu kalau yang biasa bayarnya 650.000, tak baru 10 tahun, tapi udah nggak ada. Tuh masa berlakunya 10 tahun non elektronik kata ibu berapa? 650.000. Kalau elektronik paspor 5 tahun 650.000. Begitu. Layanan percepatan selesai pada hari yang sama 1 juta. Berarti kata ibu mau selesai di hari yang sama juga, maka bayar 650.000 plus 1 juta. Jadi berapa? 1.650.000. Itu mah jadi hari itu juga. Apa berkas yang perlu disiapkan? Berkas yang perlu disiapkan 3 kata ibu. KTP, KK, dan akta. Kalau tidak ada akta, maksud tidak ada adalah aktanya nggak sama. Kalau KTP sama KK mah harus sama kata ibu. Aktanya nggak sama dengan KTP, aktanya nggak sama dengan KK, maka boleh diganti dengan ijazah terakhir. Kalau ijazah terakhirnya sama. Kalau ijazah terakhirnya nggak sama juga, maka dengan buku nikah. Kalau buku nikah nggak sama juga, ya salam. Gimana itu ibu, berapa kali itu damangna itu sampai gonta-ganti nama ibu. Gitu ibu ya. Jadi yang penting salah satunya dicek dari sekarang semuanya ibu, dari mulai NIK yang ada di KTP, yang ada di KK. Pengejaan nama jangan beda satu huruf pun, satu spasi pun. Tanggal lahirnya juga, pokoknya sadaya weh kedah sami. Ya, dicek dulu, disamakan dulu dari sekarang. Tak, kalau belum ikhtiar ke paspornya, ikhtiar ke syarat pembuatan paspor itu dulu, Ibu. Kalau akta nggak sama, yang samanya ijazah, ya udah pakainya yang ijazah aja, nggak usah dibetulin aktanya. Kemarin ke istri pakai ijazah, mana Umi? Tidak ada Umi, pakai ijazah, Ibu. Karena aktanya berbeda dengan KTP dan KK. KTP dan KK samanya dengan ijazah. Gitu ya Ibu ya. Mangga. Ya, mangga Ibu. Kalau perpanjangan mah, kayaknya coba ya, perpanjangan sama Ibu ya. Oh iya, berarti sama Ibu. Ya. Syarat ada Syekh Google Ibu. Panjangan paspor. Abi mah kemarin soalnya paspornya mati kata Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sama syarat perpanjangan KTP, paspor lama, kartu keluarga dan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, akta nikah atau ijazah jika diperlukan. Nah itu berarti sama. Cuman kalau yang perpanjangan mah harus apa? Harus ada paspor yang lama. Paspor yang lamanya tidak boleh rusak, tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh berjamur kata Ibu. Coba Ibu nanti buka di paspor itu adalah dokumen milik negara walaupun ada di tangan kita. Nah punya Abi dicoret-coret sama Khadijah, pas Khadijah usianya 1,5 tahun kata Ibu. Dicandak, prosesnya 3 minggu. Pertama masuk ke ruang BAP, berkas kita disimpan di ruang BAP,
dikasih jadwal pekan depan untuk wawancara. Wawancara Bapak Ibu hari itu ya. Wawancara hari itu, setelah di ACC wawancaranya, kalau nggak salah foto langsung di hari itu. Selesai foto di hari itu, oh iya nunggu seminggu lagi. Kok jadi 2 minggu ya? Kan 3 minggu. Oh iya berarti wawancara, setelah wawancara dapat jadwal untuk foto. Datang foto lagi di minggu depannya. Selesai di foto, dapat jadwal pengambilan di minggu depannya. Berarti 3 minggu ya. Pertama, simpan berkas. Kemudian datang minggu kedua untuk wawancara, minggu ketiga untuk foto, minggu keempat untuk pengambilan. Nah, bihilap lagi ini teh, wawancara sama foto digabung atau enggak. Pilih beda gitu. Nah, itu bolak-balik teh Ibu, kedah nyubuh. Kalau tidak nyubuh nanti penuh teh Ibu. Begitu. Ada lagi pertanyaan teh Ibu terkait paspor. Haji furoda 400 juta teh Ibu. Mangga bila mau haji furoda ayo. Tidak ada teh Bu, cukup. Insya Allah. Kenapa jadi semakin lemas ini teh? Ini baru paspor 650.000 kok sudah lemas teh Bu. Jangan lemas teh Bu. Jangan lemas. Itu makanya kita ikhtiar dulu teh Bu. Apa? Ikhtiar kecil aja dulu teh. Apa yang bisa kita lakukan? Bikin paspor dulu. Ya, olahraga dulu. Ya, simpan uang sebagai tanda tanda serius untuk umroh. Simpan mau 100-200.000 titipin ke Popi, ini Abi mau daftar umroh. Ah, boleh teh Bu. Nanti lihat percepatan yang terjadi. Abi sedang membuktikan itu teh Ibu. Dengan istri dibikinkan paspor. Gaduh aja kanggo umroh belum teh Ibu nanti. Nanti kita lihat ya apakah bisa memberangkatkan berdua teh Ibu. Gitu. Seperti itu teh Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan rizki untuk haji dan umroh dengan sehat walafiat di usia yang bugar bersama keluarga dan sanak saudara yang dicintai, dan haji dan umrohnya menjadi haji dan umroh yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Diantos yang mau berkurban mumpung belum naik harganya Bapak Ibu ya. Minimal di angka 1.800.000 rupiah. Ketentuannya lihat di bawah ini. Nanti boleh langsung ke Teh Amel aja ya. Yang ngurus soal kurban, datanya ada di Teh Amel semuanya. Itu saja, hatur nuhun, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.